Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan ya. Ini saya bagi beberapa isu ya. Yang pertama adalah isu tentang pesangon ya. Ini ada komentar dari Ibu Iswatun ya. Ini tinggal nunggu pesangon biar tenang hidup di masa tua ya, buat bayar hutang. Lalu juga komentar dari ini akunnya Marsuma PK ya, dan memperkenalkan diri Ibu Notovia PKG, ini dari Nabire, Papua Tengah. Ini juga bertanya tentang apakah isu pembayaran pesangon apa benar atau tidak begitu. Begitupun dengan Ibu Juweni ya, itu juga bertanya apakah benar pensiunan dapat pesangon. Lalu Ibu Siti Romlah ya juga bertanya apa benar kabar pensiun mau dapat pesangon ya. Ini sepertinya mungkin channel informasi ini melihatnya channel yang sama ya, atau video yang sama mungkin. Lalu ini Ibu Istina, oh iya ya, semoga pesangon juga segera dicairkan. Nah ini malah segera dicairkan ya, langsung bukan bertanya lagi. Begitupun dengan Ibu Sutarini, semoga pesangon segera cair. Jadi ada dua nih yang berharap sekali pesangonnya segera cair begitu ya. Nah, mengenai pesangonnya Ibu Iswatun, Ibu Notovia PKG ya dari Nabire, Papua Tengah, Ibu Juweni, lalu Ibu Siti Romla, maaf, Ibu Siti Romla, lalu juga Ibu Istina Oye, Ibu Sukarini ya. Ini masalah pesangon ini kan baru wacana yang saya tahu begitu kan. Wacana ini sebetulnya semenjak ketika saya masih aktif jadi PNS juga sudah ada tuh, tapi jujur saya lupa itu tahun berapa ya, isu itu ramai sekali waktu itu saya masih PNS aktif ya, entah itu tahun 2000-an atau 2010-an, saya lupa jujur. Namun kalau dari beberapa komentar teman kita ya, ada yang bilang tahun 2014, ada yang bilang 2010, bahkan ada komentar dari Bapak itu ya, itu dari teman kita Bapak pensiunan yang berkomentar sebetulnya wacana dari pesangon itu sudah ada pembahasannya dari tahun 90-an begitu. Jadi memang sudah lama sekali wacana pesangon ini ya. Waktu saya menjadi PNS aktif juga ketika ramai dibicarakan itu juga ya sempat ini juga, wah asik nih gitu ya. Apa pensiunan dapat ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar begitu ya, waktu itu ya saya tahu. Namun wacana tersebut ya hilang begitu saja, menguap begitu saja ya dengan seiringnya waktu begitu. Nah belakangan-belakangan inilah muncul lagi tuh wacana tentang pesangon itu begitu. Nah yang saya tahu seperti itu ya, jadi mohon maaf ini bahkan Ibu Listina Oye dan Ibu Sukarini berharap segera dicairkan begitu pesangon itu. Itu kan seolah-olah kalau misalnya segera dicairkan itu tinggal nunggu cair begitu ya. Padahal tentunya kalau ini menurut saya pribadi ya, silakan Bapak Ibu pensiunan kalau punya pendapat yang berbeda, ya tidak apa-apa ya, kita sama-sama di channel ini silahkan saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat ya, memberikan saling memberikan informasi untuk teman-teman kita pensiunan yang lainnya begitu. Jadi di sini nggak apa-apa ya hati kalau kita berbeda pendapat ya, atau mungkin juga saling berbagi informasi ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi kan kalau misalnya kalau mau mengganti metode daripada pembayaran pensiunan kita yang bulanan menjadi pesangon ya dibayar sekaligus, itu kan tentunya pasti ya ada peraturan pemerintahnya begitu kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi tentunya harus dibuat dulu tuh peraturan pemerintahnya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada pesangon lalu nunggu cair begitu ya, seperti yang Ibu Istina, Ibu Sutari ini
segera cair begitu kan. Kalau bisa segera cair seolah-olah peraturan pemerintah tentang pesangon itu kan sudah ada gitu, padahal itu kan masih berupa wacana karena kan itu peraturan pemerintahnya kan belum ada, belum lagi petunjuk teknisnya gitu ya kan. Yang kalau misalnya pesangon, apakah yang PNS yang baru pensiun, apakah semua pensiunan begitu ya dapat pesangon, apakah ada batasan-batasan tertentu yang dapat pesangon begitu kan, pasti ada petunjuk teknisnya gitu. Dan karena peraturan pemerintahnya juga belum ada karena masih wacana, itu hal-hal seperti itu kan masih menjadi tanda tanya kita semua gitu ya. Kalaupun seandainya peraturan pemerintah tentang pesangon nanti ada kan, siapa yang berhak mendapat pesangon begitu kan, pasti ada petunjuk teknisnya gitu ya. Jadi itu yang mengenai isu pesangon ya, untuk Ibu Iswatun, Ibu Notovia PKG, Ibu Jueni, Ibu Siti Romlah, Ibu Listina Oye ya, lalu Ibu Sutarini begitu ya. Jadi kita kalau masalah pesangon itu menunggu juga ya peraturan pemerintah gitu merubah metode yang pembayaran pensiun bulanan ini menjadi metode pesangon yang dibayar sekaligus ya. Jadi belum ada ya. Jadi jangan menunggu yang dicairkan lah ya itu karena memang belum ada peraturannya ya seperti itu masalah pesangon. Jadi perlu hati-hatilah ya berita-berita pesangon. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ya ini juga masih selalu muncul ya setiap bulan itu masalah rapelan. Ini dari komentar Ibu Ade Aisyah ya itu yang gaji ke-13 sudah cair menunggu rapelannya nih jadi nunggu rapelan. Lalu Bapak Agus Tafid juga ya ini juga rapelannya kapan Pak ditunggu. Nah jadi menunggu rapelan juga. Jadi Ibu Ade Aisyah ya dan Bapak Agus Tafid ini lagi menunggu rapelan yang jelas itu tidak ada ya. Karena kan rapelan itu kalau sudah ada kenaikan gaji ya kenaikan gajinya saja belum ada begitu. Ini juga lalu isu tentang kenaikan gaji yang komentar dari Bapak Sarbini ya. Di mana Bapak Sarbini kira-kira ada kenaikan gaji pensiunan enggak ya Pak tahun 2026. Lalu juga dari Bapak Puguh Sugondo ya, ditunggu nih kenaikan gaji pokok pensiunan, semoga lekas turun. Ya seolah-olah udah ada nih lekas turun. Lalu Ibu Iriana B ya, ini kenaikannya kapan ya? Padahal PP-nya sudah disetujui sejak tahun 2025. Ya gitu, itu isu tentang kenaikan gaji. Nah mengenai isu kenaikan gaji ya tentunya ini berkaitan dengan rapelan ya dari Ibu Ade Aisyah, Bapak Agus Tafid. Rapelan tidak ada karena memang belum ada kenaikan gaji. Nah sedangkan mengenai kenaikan gaji tahun 2026 ini kalau kita mengacu daripada pidato presiden ya tahun 2025 bulan Agustus itu kan memang tidak ada secara eksplisit presiden menyatakan adanya kenaikan gaji di tahun 2026 gitu ya. Jadi kenaikan gaji tahun 2026 ini kemungkinannya sih kecil namun bukan berarti tidak ada, itu mah tergantung dari Bapak Presidennya ya apakah memang ingin menaikkan gaji pensiunan pada tahun 2026 atau tidak ya, itu saya jujur tidak tahu karena kan yang mengetahui hanya Bapak Presiden dan tentunya Menteri Keuangan karena kan kalau misalnya ada keinginan Bapak Presiden menaikkan gaji tapi dari sisi keuangan negaranya tidak memungkinkan, mungkin juga tidak terjadi kali ya seperti itu. Itu pendapat saya pribadi ya, mungkin pendapat Bapak Ibu mungkin berbeda ya, tidak apa-apa gitu. Nah, itu. Nah, sedangkan ini pernyataan komentar dari Ibu Iriana tentang yang sejak disetujui tahun 2025 itu sepengetahuan saya yang tahun 2025 itu bukan PP peraturan pemerintah bukan, itu Perpres. Jadi peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 itu tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kenapa? Karena kalau misalnya rencana kerja pemerintah tahun 2025 itu kan dibuatnya tahun 2024 gitu. Jadi rencana kerja pemerintah tahun 2025 pasti dibuat tahun 2024 dan itu memang ada rencana kerja pemerintah sudah dibuat oleh Presiden Jokowi waktu itu, di mana pada yang dibuat oleh Bapak Presiden
Jokowi itu tahun 2024 itu memang ada itu kalimat tentang kenaikan gaji PNS walaupun di situ pensiunan tidak disebut ya. Ya kita berharap aja lah selama ini kan kalau PNS naik itu gaji naik kan pensiunan biasanya mengikuti begitu. Itu ada memang di rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, di tahun 2025 perpres rencana kerjanya itu ya perpresnya itu dimutakhirkan karena kan presidennya baru yaitu Pak Prabowo kalau nggak salah ditandatangani bulan Juni tahun 2025 ya kalau tidak salah begitu. Nah, rencana kerja itu juga memuat juga ya salah satu poinnya itu ya 8 prioritas kalau nggak salah itu kenaikan gaji ya PNS, TNI, Polri begitu. Memang betul pensiunan itu tidak disebutkan di situ. Sekali lagi kalau misalnya PNS dinaikkan gajinya kan kita berharap itu juga pensiunan juga naik ya. Itu betul ada salah satu poinnya itu di Perpres nomor 79 tahun 2025 itu ada tentang kenaikan rencana tentang kenaikan gaji itu baru rencana gitu. Nah, sedangkan itu kan untuk mengeksekusi menjadi kenaikan gaji yang benar-benar itu kan perlu peraturan pemerintah. Nah, itu dia peraturan pemerintahnya itu yang tidak ada di tahun 2025. Jadi rencana kerja pemerintah yang tertuang di Perpres nomor 79 tahun 2025 itu yang salah satunya kenaikan gaji PNS TNI Polri itu tidak dieksekusi ya. Itu memang banyak RKP rencana kerja pemerintah tahun 2025 ya itu jalan semuanya namun salah satunya rencana kerja pemerintah untuk menaikkan gaji PNS TNI Polri itu tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi ya karena tahun 2025 kan tidak terjadi kenaikan gaji begitu seperti itu. Nah ini kan tahun 2026 gitu, tahun 2026 kan dasarnya kan pidato Presiden Agustus 2025 gitu kan itu tidak ada kalimat secara eksplisit memang tentang kenaikan gaji yang saya tahu begitu ya. Silakan koreksi kalau saya salah gitu ya itu. Nah itu jadi memang ini tinggal menunggu aja sih ya apakah ada perubahan atau tidak ya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ya Bu Iriana itu perpres ya itu. Jadi kalau perpres memang belum bisa dijadikan payung hukum untuk kenaikan gaji. Jadi harus ada peraturan pemerintah kenaikan gaji yang baru yang menggantikan peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024 itu terakhir kali di pensiunan naik gaji ya seperti itu. Jadi kita tunggu saja seperti itu. Nah lalu ini ada komentar ya itu Ibu Heni Hasuti sekarang ada gembor-gembor berita bantuan dana hibah disuruh daftar. Nggak percaya kalau bukan berita dari TV. Jadi Ibu Heni Hasuti menonton ya mungkinnya video di tempat lain lah begitu itu tentang bantuan dana hibah yang disuruh daftar. Hati-hati ya kalau disuruh daftar nanti apalagi kalau ada telepon yang mengatasnamakan PT Taspen lah minta data pribadi kita lah gitu ya apalagi kalau suruh daftar gitu hati-hati ya memberikan daftar kita data pribadi kita ya kalau ada yang telepon tuh hati-hati Bapak Ibu ya kalau mengatasnamakan PT Taspen tidak pernah menelpon kita meminta data pribadi kita takutnya itu ya penipuan gitu ya itu seperti itu jadi janganlah kebetulan Ibu Heni Astuti juga tidak percaya dengan berita tersebut seperti itu ya mudah-mudahan Bapak Ibu pensiunan yang lainnya kalau dengar berita tersebut ya, jangan mudah percaya seperti itu ya selanjutnya ini seperti biasa ya ini mohon yang tidak berkenan di skip saja ya ini yang bagi berkenan saja seperti biasa ya selalu membacakan Bapak Ibu pensiunan yang secara spontanitas sukarela memperkenalkan diri ya. Tentunya saya terima kasih dan apresiasi lah yang memperkenalkan diri ini ya. Nah, sebelum Bapak membacakan, tentunya saya harus memperkenalkan diri juga ya, karena Bapak Ibu kan sudah memperkenalkan diri. Saya Ridwan ya, nama saya Ridwan. Saya pensiunan PNS per 1 Desember tahun 2023 dan saya tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Jadi seperti itu. Saya pribadi ini juga lalu yang memperkenalkan diri yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya ya. Yang pertama Bapak Suratman Surito itu dari Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Shirley
Remei itu dari Tangerang, Banten, Bapak Eswan Supriyono dari Surabaya, Jawa Timur, Bapak Hanas dari Riau, pensiunan ASN, akunnya ZM ya dari Sumatera Utara, lalu ini akunnya Indah Wayuni memperkenalkan Ibu Isa dari Surabaya, Jawa Timur, lalu Ibu Hermin Arifin dari Sumeneb, Banggura, Jawa Timur, Ibu Sumiati Nani dari Banten, Bapak Edi Switarto dari Kediri, Jawa Timur, lalu ada Akundar memperkenalkan diri, Bapak Hamadal Abdullah ya dari Maluku Utara ya, Kabupaten Halmahera Selatan, pensiun September 2024. Ini lalu akun Ibu Lia ya dari Bandung, Jawa Barat, Ibu Pat ya dari Sragen, Jawa Tengah, Ibu Lili dari Cibungbulan Bogor, Jawa Barat ya, lalu Ibu Kayla Putri dari Jakarta Timur, Keramat Jati, DKI Jakarta, Bapak Suparman, Malang, Jawa Timur, Bapak Tarmidi, Indramayu, Jawa Barat, lalu Ibu Isbandiah dari Malang, Jawa Timur, Bapak Suprikno Joko Mulyono ya dari Kabupaten Tegal, Selawi, Jawa Tengah, Bapak Yuga Pratama, Tasikmalaya, Jawa Barat, lalu ada akun Harimau ya, itu dari Bekasi ya, Jawa Barat, lalu Ibu Rahayu dari Indramayu, Jawa Barat, pensiunan guru sejak tahun 2007 ya, lalu Bapak Sunarji dari Nganjuk, Jawa Timur, lalu Ibu Sumirah Linar dari Banyumas, Jawa Tengah, Bapak Lukman Meja dari Kabupaten Lampung Utara, Bukit Kemuning, Lampung, lalu ada akun Caspoy ya dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, lalu ada Nick Oce ya, maaf Ibu Nick Oce atau Bapak Nick Oce ini dari Lombok NTB, Bapak Ketut Hendak Orda dari Singaraja, Bali, dan Ibu Dinda Fatima Ajahro dari Surabaya, Jawa Timur, yang pensiun tahun 2018. Kemudian kalau saya tabulasikan provinsi ya, di sini yang ini saya ingin menyapa ya yang Bapak Ibu pensiunan yang tinggalnya ya sekarang di Bogor, Jawa Barat. Karena kalau di Bogor ini yang memperkenalkan diri sudah 148 orang ya yang memperkenalkan diri yang tinggal di Provinsi Jawa Barat. Jadi banyak ya. Jadi saya bacakan yang sama-sama tinggal di Bogor ini ya. Yang tinggal di Bogor, Ibu Ella Lelasari, lalu Bapak Heri Sunarko, pensiunan PNS Oktober 2023, Bapak Karno Suparno, itu pensiun 2013 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, lalu Bapak Hemusen, ya, Bapak Mas Hidayat, Bapak Sulaiman Jamaluddin, Bapak Sumarja Sailun, Ibu Wati, lalu Bapak Ayah Peruhiyat, Bapak Wawan Ruswandi, lalu Bapak Asmar Rahman, ya itu semuanya memperkenalkan dia tinggal di Bogor, Jawa Barat. Lalu yang di Bogor Barat ya, Bapak Husain bin Marta, Ibu Tasya, Fajar Wardani, Bogor Barat. Lalu yang lainnya, Ibu Yayah Yuwariah dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Bapak Adam Suryadi dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Ibu Wila Suryani dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pensiunan Satpol PP, lalu Ibu Nani Suryani dari Citerep, Bogor, Jawa Barat, ini kampung orang tua saya ya. Lalu Mama Lia punya memperkenalkan Bapak Suraja dari Lewilian, Bogor, Jawa Barat, dan Ibu Lidi ya dari Cibungbulang, dari Bogor, Jawa, dan Bapak Anwar dari Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, pensiunan tahun 2022, dan akun ofisial Pak Marvel ya dari Bapak Nurdi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pensiunan PUPR, dan Ibu Sofiah ya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Ibu Rosmaida Turnip dari Kota Bogor, Jawa Barat ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.